are not as tough. Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Salam presisi. Tim menerima laporan mengenai adanya keributan yang terjadi di salah satu perumahan yang berlokasi di Kelurahan Pinokalan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim segera bergerak menuju ke lokasi kejadian untuk memastikan situasi yang sebenarnya. Sesampainya di lokasi, tim mendapati seorang pria dalam kondisi terluka dengan darah yang mengalir di bagian kepalanya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari korban bersama istrinya, diketahui bahwa pria tersebut sebelumnya telah dianiaya oleh sekelompok pemuda. Ibu, ada apa? Baju mau DP darah. Baju. Oh tidak. 50 tahun kita. Pakai baju. 5 menit tinggal ada masalah. Telepon di kampung. Ini. Masalah di pisau kata. Kunin masalah di anak, dia pulang-pulang rumah kata. Kunin mau pukul. Tunggu jangan kita sampai anak. Jangan tapi jangan. Jangan itu lain. Sudah Pak, diam dulu. Boleh kemarin kita panggil. Cuma kita yang lakukan. Nanti aku mari restoran. Mari Jo. Kita mau kita hargai. Ada pertanyaan nggak kemarin? Mari kalau orang tua seperti ini betul. Baik. Ada polisi di sini jangan setel jago. DP mana dulu? Lapak kesempatan. Sudah, diam CB dulu. Kalau sehat mari orang. Hacker. Ini dulu dengan jadi yang sepele kita kerja dia tuh kenal apa dia jadi dengan diri makanya itu bukan gitu. Tim kemudian melakukan penggalian informasi lebih lanjut kepada para saksi yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa tersebut. Kecil ini dia. Iya, itu Satu babela. Coba Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, diketahui bahwa pria yang mengalami luka tersebut awalnya menghadang 3 orang pemuda yang saat itu sedang melintas di depan rumahnya. Tanpa alasan yang jelas, pria tersebut kemudian mendorong salah satu dari ketiga pemuda itu hingga hampir terjatuh. Merasa tidak terima dengan tindakan tersebut, salah satu teman dari pemuda yang didorong lalu membalas dengan menendang pria tersebut. Akibat kejadian itu, situasi sempat memanas dan membuat pria tersebut semakin emosi. Ia kemudian berlari masuk ke dalam rumah dengan maksud mengambil senjata tajam untuk membalas perbuatan para pemuda itu. Namun, saat berlari dengan tergesa-gesa, pria tersebut tidak sengaja menabrak tembok dan kepalanya terbentur cukup keras hingga menyebabkan luka berdarah. tahu itu punya nak kenalan. Tidak, dia kenalan tapi kan kita panggil. Iya. Ini orang mau panggil, dia suka apa? Karena dia suka mabuk. Kita panggil semua di sini. Iya, Pak, pakai baju, Pak, pakai baju. Cuma kita tidak suka pengagal dia udah angkat lagi. Nanti baca. Nggak, Pak. Ancam saya ada sajam. Bu, ambilkan baju. Pakai dulu baju, Pak. Kita tunggu dulu. Ada lihat sendiri. 1, 2. Tahawar Pak. Iyo. Kok isa kamay pe waktu gala. Habis. Tunggu di situ. Habis. Turun di atas sini ada baju. Ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Habis. Tim kemudian mengamankan pria yang mengalami luka tersebut bersama ketiga pemuda yang terlibat dalam keributan.
Seluruh pihak kemudian dibawa ke Polres Bitung untuk dilakukan proses klarifikasi dan mencari solusi penyelesaian yang terbaik. Kita saling maju. Nih, ada fight di rumah kemana Jo? Sudah, mari. Fighter, mari. Mantap, fighter. Bandara itu dia tabrak pintu kemudian, paksa. Itu luka. Hah? Jelaskan bukan karena mau dia bagi. Iya. Itu kena di mana dan DP kapal DP lain? Di pintu dia dapat tabrak dan. Oh, pintu bukan tangan. Iya, benar. Bukan di pintu. Dia jatuh sendiri. Oh. Ngoni jujur, ada di pisau nak ngoni? Nyala. Nyana kemudian. Dia mau berdiri nada. Itu banget tadi mau pakai kenalan. Maksudnya? Maksa? Mau bekerja mau kenalan bangun bikin apa? Tahu. Mau jalan saja lu. Pulang kantornya baku kenal nang dan. Cuma yang jelas itu bukan benda pukul Nyana. Betul itu. Siap nan. Kau mana yang pakai baju putih siapa nama? Deril dan. Deril. Iya, Belah sana sepi. Deril. Ya, dan. Ngena pukul di mana dia? Kita cuma ada scope itu dan karena pas dia tolak Pak. Kau ngena tangan itu kenapa? Kita tangan ini sudah ditabak lain dan kalau mau periksa boleh. Oh, maksudnya bakal dari masalah lalu? Iya, dari itu kelemarin dan. Oh, sudah. Bukan siapa? Ada tuh cuma teman sekolah dan. Masuk mau baik? Sudah dan. Pintu pada rumah? Iya, dia mau masuk dan mau nintok mau ambil apa? Ambil pisau, ambil peda. Oh, iya. Itu peda tadi, taruh pisau peda. Ada rekam itu, Min? Dia ada pegang peda. Iya. Kok ibu dah tarik, hampir kena ibu ledang. Sudah, cuma itu mau tanya karena takutnya jangan sampai tak kira udah pukul DP tabla itu. Jangan. Oh, sudah aman. Setibanya di Polres, tim melakukan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak guna mendengarkan keterangan masing-masing secara objektif. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan serta menyelesaikan permasalahan secara damai. Boleh, kau masih tak ada kongan, Ya. Sobre sih. Duduk dulu dah. Ada komandan. Duduk dulu. Kita tahu biar duduk dia. Masuk terus ke dalam. Sudah beberapa hari terakhir, warga di Kompleks Nabati merasa resah akibat sering terjadinya aksi tawuran antar kelompok anak muda di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, para pelaku tawuran kerap menggunakan senjata tajam jenis panah wire dalam setiap aksinya, sehingga menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran bagi warga sekitar. Dia dapat orang itu. Saat tim tiba di lokasi untuk melakukan pemantauan, terlihat salah satu pemuda yang berada di sekitar area tersebut tiba-tiba berusaha melarikan diri begitu mengetahui kehadiran tim. Melihat hal itu, anggota tim segera melakukan pengejaran untuk memastikan alasan pelarian pemuda tersebut. Mana lari? Siapa lari? Siapa lari? Siapa yang kapal ini? Kenapa? Kenapa itu? Oh, saya tahu. Barang kita banting kemana? Gimana? Kita mau main apa? Jalan begini. Udah coba putar balik, udah tanya. Di mana? Tadi kan bapak rusuh tawa ya, deh. Mama,
Mana bermain HP nggak dari sana masuk kemari. Siang orang. Kaget nggak tidur sini kesian. Malam kan di situ orang sudah bilang sama ini spesial di sini. Orang tuanya nak mau tidur, korenya iya kamu jalan-jalan. Itu nggak tidur kamu dalam siang. Oh ini tidur. Kaget dari sini. Kaget nggak tidur. Kaget tidur. Iyo. Kaget. Tinggal mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Bikin apa di sini? Aku kemana di sini? Kita tanya baik-baik. Bikin apa? Ngoni dapat kusarang di muka dan sana. Apa? Di muka di mana? Ada jauh sekali turun di muka jalan besar sampai di sini. Ini paling belakang ini. Iya Pak. Belakang sudah pakai pele. Nyala kok apa di sini kan? Teman siapa tamu tanya dulu dah? Pas apa? Nino. Mana Nino? Apa? Tadi dia bangun ya Komdang. Mau film? Dalam rumah kita banting. Ya ada kesini Komdang kita mau apa? Dia ada tidur. Baru udah tidur dia. Tidur dan tadi dia ada tidur Komdang. Ada buku dulu sama-sama, sama-sama. Apa? Penjong ini sudah ada masuk ke dia sini. Apa? Ada orang 10 tidur dari ribu tadi kita dengar. Boleh. Jadi misalnya barang kan tidak perlu tidur kan bilang. Ya, mulai dua, awas ya. Semua bilang. Semuanya seperti nakal. Awas boleh tak suara itu orang ya. Bina tuh anak ya. Banyak yang paling ikutan. Iya, ini kelas sistem. Selesai. Apa tadi? Orang PK Cili. Siapa ada PK pala itu dah? Kenapa itu luka itu? Hei, siapa tuh luka itu? Tanya. Apa rasa? Apa dah bagi? Itu kita tanya pertama. Dari kamar kedua. Tanya siapa itu luka itu? Ada dari kamar kedua. Tidak merasa. Hah? DSM. Hei, tadi dua ada ikon apa? Kita baru mau pilih baju. Ya, nafsu balik kita tunggu sepuluh stage. Orang itu yang banyak sekali orang. Nah, di muka tekat kopang anak tri. Bertanya bagus-bagus mau apa? Mana yang lain? Apa masalah apa? Ada masalah apa semua nih? Nana ba iko kung woi, Belakang kemudian banyak sekali orang lari. Lo sekarang tahu tanya siapa yang pelipis itu boleh luka? baku tabrak no ini paling. Dinding kayaknya kayak gini. Dinding. Kan orang balik kaki itu. Balik kaki Orang kan? kiranya ada kita di sini. Orang lari tadi kemudian. Baku tasusuru dang. Itu anak dua tadi dari orang dua. Itu dalam rumah itu dompet jantung mungkin sekali. Semua mama yang semua orang kamu ini. Oh, itu orang yang dua lari tadi. Ada tiga orang. Nah, dalam rumah itu ada dua perempuan. Nah, mungkin nanti nonton jantung bapak. Oh, tuh bapak sekali. Wow, aku. Nitau, mana di dunia sana siapa di sini? Hah? Sakit, kena kepala tuh. Baran begitu sama dengan Angin tiup terbang. kelas berapa mana? Tim kemudian membawa pemuda yang sempat melarikan diri tersebut untuk dilakukan proses interogasi awal. Tim berupaya menggali keterangan lebih lanjut mengenai penyebab sering terjadinya tawuran antar kelompok anak muda di Kompleks Nabati dalam beberapa hari terakhir. Sebenarnya mau dia masalah sahabat. Kenapa teman-teman itu mana? Oh, Andika. Andika ada? Ada dia tadi. Pantasan so jadi ulang dia tidak pulang. Andika masalah dengan siapa? Di sebelah. Dia sebelah.
Oh begitu. Itu cuma mau cari tahu. Cuma itu tanya pengana lalu-lalu Jo. Berarti Andika Basarang atau dari Solo Basarang? Jujur. Orang Basarang. Sama Basarang Andika. Orang. Ayo memang Andika memang cari soal memang dari dulu. Andika Basarang ke di Tugu sebelah, Tugu Ayang kan? Oke. Kong abis itu di sebelah balas. Nyanda. Orang di muka ditentang kalau dong balas. Ya sudah. Jadi tapi do Andika duluan. Dari hasil interogasi yang dilakukan, terungkap informasi penting bahwa salah satu residivis bernama Andika alias Bota, yang sebelumnya pernah ditangkap oleh tim atas kasus serupa, ternyata telah kembali ke wilayah tersebut. Kehadiran Andika di lingkungan itu diduga kuat menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kembali aksi tawuran antar kelompok pemuda di Kompleks Nabati. Saat tim melakukan patroli dan berencana memeriksa sekelompok pemuda yang terlihat berkeliaran pada jam larut malam di Kompleks Tinombala, beberapa di antara mereka tiba-tiba berusaha melarikan diri begitu menyadari kehadiran tim. Tim segera berupaya melakukan pengejaran, namun para pemuda itu berhasil melarikan diri. Ini. Gimana? Sini bang Aku ada curiga di dalam dam ini. Apa? Ada yang mabuk satu sini. Berdasarkan gerak-gerik dan cara mereka melarikan diri, tim menduga kuat bahwa para pemuda tersebut membawa barang berbahaya, seperti senjata tajam, yang kemungkinan digunakan untuk kegiatan tawuran atau tindak kriminal lainnya. Ada jalan tembus di saya rumah. Para pemuda yang masih berada di lokasi kemudian diperiksa oleh tim untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa barang-barang berbahaya, seperti senjata tajam maupun minuman keras. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan hal-hal mencurigakan, namun tim tetap memberikan himbauan dan peringatan agar mereka tidak berkumpul hingga larut malam, karena dapat memicu gangguan Kamtibmas di lingkungan sekitar. Kau sudah cincin. Ada di situ. Ini lagi. Apa yang ada bikin lagi? Pasar. Itu tadi yang saya bilang tadi jam 9 tadi kan tadi. Oh. Itu mau aku jaga nih. Mana badan baik? Oke, silakan. Pada muda udah apa? Sendiri. Bukan masalah 1 par 2 par. Orang ini sudah 2 hari jaga-jaga mau di kompleks ini dia. Orang kemarin tuh. Iya. Oh, kamu ini duduk minum di sini. Kalau terjadi sesuatu dan kalau terjadi sesuatu dan orang Basarang kemari, orangnya tidak di sini dong, kamu jadi korban dari mana? Iya. Motor itu cuma ke bagasi. Betul. Coba jaga lihat situasi. Ada tukang melarang ini 2 sabunya kan? Ini tanah kompleks ini sudah 2 hari. Iya. Tuh, bukan masalah. Iya. Sholat seboleh sini jangan sampai. Pasti di santai orang kita orang di sebelah. Iya. Bagaimana? Iya.
Pakai sedeng kan, Kang? Itu mana pakai sedeng? Tim berencana melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku penganiayaan yang diketahui menggunakan kunci motor sebagai senjata untuk menikam korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh dari warga sekitar, diketahui bahwa pelaku saat ini bersembunyi di sebuah kos-kosan yang berlokasi di wilayah Kelurahan Girian Atas. Orang dah semua jalan-jalan kok ini sampai patah ke orang di Girian. Apa jalan juga aman? Sesampainya di lokasi, tim melakukan pengamatan sejenak untuk memastikan keberadaan pelaku di dalam kos-kosan yang dimaksud. Tim kemudian masuk dan berhasil menemukan pelaku yang saat itu sedang makan di dalam kamarnya. Tanpa melakukan perlawanan, pelaku langsung diamankan oleh tim. Penganiayaan tersebut berawal ketika korban datang ke tempat kos pelaku dan membuat keributan. Korban diduga dalam keadaan emosi, sehingga menimbulkan suasana tegang di sekitar lokasi. Tidak terima dengan tindakan korban, pelaku kemudian memutuskan untuk mencari korban yang saat itu telah meninggalkan kos dan berada di dalam sebuah mobil. Saat berhasil menemukan korban, pelaku yang masih dikuasai emosi langsung menyerang dengan menggunakan kunci motor milik temannya sebagai senjata. Pelaku menikam korban sebanyak 1 kali di bagian kepala dan 1 kali di bagian tangan hingga menyebabkan luka berdarah. Setelah melakukan aksinya, pelaku segera melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat dilakukan interogasi terkait kunci motor yang digunakan untuk menikam korban, pelaku mengaku bahwa kunci tersebut sedang dipinjam oleh temannya yang pergi ke warung tidak jauh dari lokasi kos. Beberapa saat kemudian, motor yang dimaksud tiba di tempat kejadian, dan tim segera mengamankan kunci motor tersebut sebagai barang bukti. Setelah diperlihatkan kepada pelaku, ia membenarkan bahwa kunci motor itulah yang digunakan olehnya untuk melakukan penikaman terhadap korban. Kunci ini? Yakin? Pakai kunci ini bukan gunting. Jadi pegang begini. Mana pegang? Pegang bagaimana? Hah? Kayak PDBG? Gimana? Berapa kali lo pegang? Di mana sih? Jangan bahas tuh kalau cerita kok. Mana yang dah Oh, di kepala luka enggak? Enggak. Baru di mana? Kanan. Kanan di mana? Oh. Batang. Oh, dalam motor dari kejadian. Memang susah kan, susah.
Orang pada beri pos untuk pembarang barang Barang apa ini? Barang banyak. Barang meja kan, barang bangunan kan. Sudah makan bungkus, yang makan di kantor. Bungkus jangan. Matu kunci. Motor. Kunci depan bawah ada sini kesian. Ini sampai motor. Mana? Kenapa motor? Ini kunci orang pinjam dulu. Orang pinjam dulu ya. Orang butuh karena ini dia bawa kesehatan. Jelas. Terus saja nggak mau pakai apa sih urusannya nggak pakai soket atau bukan soket. Tahu dong? Betul cuma itu. Iya. Oh, ada orang yang motor, ada kembali dekat. Oke, cekak. Ini mungkin akan dapat makanan. Oh, isi plastik. Ternyata pengakuan pelaku mengenai kunci motor yang digunakan untuk menikam korban tidak benar. Dari keterangan temannya, diketahui bahwa kunci motor yang sebelumnya diamankan oleh tim bukanlah kunci yang dipakai pelaku saat melakukan aksi penikaman, melainkan kunci motor lain. Padahal sebelumnya, tim sudah menanyakan dengan baik-baik dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan secara jujur terkait barang bukti tersebut. Yang mana dah bilang kunci ini kan kunci ini. Dia sampai pokoknya ada panduan itu dalam bagasi. Belum kah? Tanya ulang. Gunting atau ini? Tanya ulang. Kalau nyenakan sakit jangan mengaku cepat. Karena kita dah bagus-bagus ambil. Tanya ulang. Hah? Siapa yang ada suruh lagi ini barang lain yang datang? Rumah tuh motor blade. Di rumah siapa? Di kunci di mana? Di mana di rumah? Bah jawab siapa aja tak banting lagi bangana. Hah? Di mana? Di lorong berapa di motor Nambo? Kamu tanya kan, itu ada motor? Kunci atau gunting di dalam? Jujur pak kita? Jangan talak ban lagi. Hah? Siapa ambil? Pengen nih? Juga tanya, ya bagus. ada jemput Jemput bagus-bagus, yang bikin kekerasan. Kenapa cewek bawa motor? Kita tanya kenapa cewek bawa motor? Kenapa bawa motor? Kasih motor pada dia. Kasih motor pada dia. Mana yang motorin orang? apa jawaban bertemu Apa? Oh boleh mau telepon, suruh kemari. Coba suruh kemari dulu. Mau ambil kunci. Tanya bagus-bagus. Apa sih? Hati dah turun bagus-bagus. Tanya ulang bagaimana? Woi, siapa yang nama? Siapa yang nama? Jo, gunting atau kunci di Daviki? Mana aja tanya mana? Arab motor yang mana? Nak tanda orang lain. Kalau datang polisi dah bagus-bagus, layani bagus-bagus yang itu bahasa yang jelas. Jangan putar-putar, yang kasih putar. Setelah memperoleh keterangan yang cukup serta memastikan identitas dan keterlibatan pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut, tim kemudian langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mako Polres Bitung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.